sore semuanya. Sudah makan? Pantas semangat ya. Oke, senang sekali saya hari ini Kak Rose bisa menemani Anda semua. Saya yakin ibu-ibu yang nonton hari ini sudah beres semuanya urusan pekerjaan rumah tangganya dong. Bisa sedang istirahat bersama anak yang sudah pulang sekolah. Saatnya kita menyaksikan acara spektakuler ini yaitu Rupi Dosi. Seperti biasanya, saya ada tamu yang hari ini akan membahas mengenai tema-tema ya tentang kemanusiaan, hal-hal yang humanis yang mereka alami begitu ya dari beberapa public figure berikut ini. Tapi sebelumnya saya mau komentari dulu status sosial para selebriti. Yang pertama adalah dari Twitternya Dewi Persik yang lagi-lagi Dewi Persik berseteru dengan akun @zionputra. Ini masih menjadi pertanyaan ya. Zion Putra itu sapose si Dewi. Iya kan? Bener ya? Follow gak? Tuh kan sering berantem nih. Kemarin berantem lagi. Nih. Ini sama siapa? Tuh kan tagnya ke Zion Putra. Mau saya berantem kayak tik 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 tik. Kenapa cuma tinggal jinnya doang? Tik 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 tik. Ya, itulah kami manusia biasa yang apa adanya, gak munafik dan suka palsu. Terus saya ngomong karena bla 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 karena fitnah dari para bla 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 tentang kekasih saya. Oh gitu. Jadi Dewi Persik ini kan memang orangnya kan terkenal sangat kalau berbicara tuh apa adanya. Dia marah gara-gara ada yang memfitnah pacarnya. Siapa pacar Dewi Persik? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian setelah dia marah-marah kepada orang yang berkomentar jelek terhadap si Zion Putra ini, gantian abis itu dia berantem lagi sama Zion Putra kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ada apa sih Dewi Persik? Karena hari ini terus kemudian ada maaf-maafan ya. Ini ada lagi nih. Maafin ya udah marahnya ya. Gitu karena memang fitnahnya didiemin makin kurang ajar. Jadi kami begini. Begitu. Ya, gitulah intinya. Tetapi tetap ya, yang saya harus garis bawahi adalah Dewi Persik, tolong beritahu kami siapa itu Zion Putra? Iya, penasaran nggak pengen tahu? Penasaran lah, di Twitter doang. Karena di Twitter doang kayak kadang-kadang mesra, kadang-kadang berantem, ntar mesra lagi, ntar berantem lagi gitu. Settingan tuh berantemnya. Berantemnya settingan. Kalau akunnya? Oh. Nah itu karena kemarin juga sempat terbesik kabar gitu ya. Ada bilang, jangan-jangan akun Zion Putra itu sebenarnya Dewi Persik juga. Katanya begitu. Nanti kita tanya sama Dewi Persik, sebenarnya siapa sih pacarnya Dewi Persik sekarang, kita pengen tahu kan. Ikut bahagia juga kalau Dewi Persik udah punya pacar, begitu kan? Atau mau balikan sama Bang Ipul? Iya, yang jadi istri Dewi Persik lagi. Masa Bang Ipul? Nah, itu tadi dari Dewi Persik. Sekarang siapa lagi? Oh Julia Perez ya. Julia Perez aja deh ya. Dewi Persik berantem di Twitter. Jupe juga marah-marah kemarin di Twitter. Tapi bukan marah-marah sama Dewi Persik. Nih, ada artikelnya. Marah besar, Julia Perez ancam polisikan pacar Muklis, tanda tanya. Jadi begini ceritanya saudara-saudara ya. Ini masih dalam kasus Jupe dan Mumu alias Muklis gitu. Ada seseorang yang namanya siapa gitu ya. Dia memposting foto di Instagramnya. Fotonya itu adalah foto Jupe dan Muklis. Tapi mukanya Jupe ditutup pakai stiker tuh emoticon sedih. Terus captionnya bunyinya adalah apa sih? Kayaknya lebih cakep begini deh mukanya. Mukanya bukan muka Mumu tapi muka pemain bola. Oh gitu. Oh sorry, bukan mukanya Mumu tapi mukanya Toti. Jadi si cewek ini memposting merigram foto Jupe dan Toti, tapi Jupe mukanya ditutup. Begitu ya. Gitu. Terus padahal sebenarnya fotonya si anak ini nggak di-tag ke Jupe, cuman ada yang ngadu ke Jupe. Kak Jupe, lihat deh si itu posting foto gitu, kali kurang lebih gitu ya. Kalian yang ngadu ya, kalian ya? Pokoknya bukan saya yang ngadu, walaupun saya provokator, saya nggak suka ngadu-ngadu begini nih. Lihatlah Jupe ya kan, terus nanya, kamu ada apa sama saya? Kenapa muka saya ditutup begitu, ha? Kamu mantan pacarnya Muklis ya? Gitu, ya kan? Apa kamu masih mau bergabung bersama cybercrime? Kok bergabung sama cybercrime sih? Maksudnya siapa yang mau bergabung sama cybercrime tuh jadi apa? Jadi penyidik maksudnya? Pokoknya begitulah, dia berantem. Jadi Jupe mengancam, marah besar dia karena wajahnya ditutup. Padahal dia kan lagi cakep-cakepnya tuh, bahagia banget foto sama Toti, bikin iri semua orang yang ngefans sama Toti. Begitu ya? Oke, itu dari Jupe. Foto ketiga dari Jedar.
Jedar juga lagi, kalau Jedar juga lagi emosi juga nih gara-gara apa ya? Tiba-tiba aja nih suatu hari dia marah karena dia cerita di Twitternya, dia cerita bahwa dia tidak terima diberi uang tutup mulut 5 miliar rupiah untuk tidak bicara apa-apa mengenai dia dan Ludwig gitu. Jadi ada beberapa captionan dibilang, aku tidak akan pernah bisa kamu beli oleh uangmu berapapun itu. Ya kan kemarin karena Jedar ini sudah menang di PT UN, masih ada satu pengadilan lagi yang masih belum keluar putusannya. Jadi kalau menurut yang kita baca nih interpretasinya adalah pihak Ludwig menawarkan uang 5 miliar supaya mungkin kasus ini tidak di blow up lagi begitu. Malu keluarganya. Hah? Tapi kabarnya gini, kabarnya kemarin tuh Baby L sakit panas. Terus ada followers yang menyarankan supaya diselimutin aja pakai jaket papanya gitu. Terus sama Jedar diselimutin sama jaketnya Ludwig. Sembuh katanya gitu. Udah seneng dong. Aduh senengnya anaknya kangen sama papanya. Kok papanya nggak kangen sih malah ngasih 5 miliar gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau diselimutin uang 5 miliar juga gimana ya rasanya ya. Banget pasti. Oke, itu adalah 3 status selebriti yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang saatnya kita mendatangkan bintang tamu. Bintang tamu ini juga kemarin kita bahas statusnya, yaitu mengenai seorang artis yang suaminya lagi diomongin gara-gara, suami kamu sekarang jadi supir taksi? Apakah yang terjadi? Apakah kamu bangkrut? Gitu-gitu. Kita klarifikasi. Jadi nggak cuma kita omongin, tapi kita datangin langsung, kita tanya-tanya. Inilah Poppy Bunga dan Evata. Hai. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Silakan duduk, silakan duduk. Nah, buat pemirsa barangkali supaya agak sedikit ada rangkuman, kira-kira kenapa mereka berdua kita undang dan apa yang akan kita bicarakan hari ini, kita lihat dulu tayangan yang berikut. Kabar menarik datang dari artis cantik Poppy Bunga. Pasalnya, sang suami Muhammad Fattah Rifat yang sebelumnya diketahui berprofesi sebagai pengacara dan entrepreneur, kini memutuskan untuk mengisi waktu luangnya dengan bekerja sampingan menjadi supir taksi online. Diburu pertanyaan media, Poppy pun memposting penjelasannya di media sosial. Ia heran dengan banyaknya pertanyaan karena menurutnya sang suami tidak melakukan perbuatan tercela seperti korupsi. Dalam kurun waktu hampir 1 minggu, Rifat mengaku dirinya sudah mengambil banyak keuntungan dengan sambilannya itu. Rifat pun telah mendaftarkan 3 mobil pribadinya untuk dijadikan taksi online. Awalnya Rifat merupakan pelanggan jasa taksi online tersebut, sampai pada akhirnya ia mendapati seorang supir taksi online itu adalah seorang pengusaha. Terinspirasi pada sosok yang ia temui, Rifat pun mencoba menjadi seorang supir taksi. Belakangan beredar kabar bahwa jasa taksi online ini masih ilegal dan sempat terjadi pro dan kontra. Pasalnya banyak pihak yang menyebut kalau jasa taksi tersebut belum bisa memberikan keamanan untuk para penumpangnya. Bagaimanakah Poppy dan sang suami menanggapi hal tersebut? Dan apakah Rifat akan menjadikan ini sebagai lahan bisnis baru? Mengingat jasa taksi online ini bisa memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Saksikan penuturan selengkapnya hanya di Rumpi News. Ini jasa taksi online maksudnya gimana, kita kemana-mana online gitu bagaimana? Jadi sebenarnya ini aplikasi begitu ya. Jadi kita menggunakan aplikasi kalau ada ingin menggunakan jasa transportasi. Nah saya juga punya tuh aplikasinya ya kan. Nah dan itu salah satu kendaraan mungkin yang bergabung. Itu adalah punyanya siapa? Rifat. Rifat. Oke, seperti itulah. Jadi dia bisa mobil pribadi atau mungkin ada beberapa mobil memang dikaryakan untuk kemudian menggunakan jasa transportasi. Kemarin saya juga pakai aplikasi itu. Gitu, asik ya. Asik ya. Ada diskon nggak kalau saya naik? Oke, baik. Supaya lebih seru dan lebih jelas dan gamblang, langsung saja kita dudukan pasangan muda ini di kursi saya. Silakan naik ke pelaminan. Suamiku apalagi nih Kak? Rifatnya bingung, apalagi nih? Coba kita lihat ini bagaimana rasanya kalau naik kursi ini. Saya kan udah pernah naik taksi itu. Sekarang kamu duduk di kursi saya. Silakan duduk loh ya. Jangan malu-malu. Itu bukan taksi loh Kak. Ini bukan. Oh, itu bukan taksi loh. Apa sih sebutannya? Itu transportasi online. Oh, transportasi. Emang bedanya apa sama taksi? Coba jelasin sayang. Sebenarnya itu lebih ke perusahaan aplikasi. Oh, aplikasi ya betul. Aplikasi yang mereka jual itu aplikasinya sebenarnya. Iya betul. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki kendaraan, termasuk perusahaan saya, bisa bekerja sama
menjadi partner. Oh, kamu memang punya perusahaan sewa-sewaan Iya, kendaraan? betul. Oh gitu. Menjadi partner. Nah dari situ mereka mempertemukan pelanggan dengan pemilik rental. Pemilik rental. Iya, Jadi kamu bisnis entrepreneur itu salah satunya adalah iya memiliki dong. rental mobil. Iya. Jadi kalau saya mau titipin mobil saya buat kamu Bisa. rental bisa ya? Oh bisa dong. Nanti Oh, ada bisa. pembagiannya, Kak. Oh, ada pembagiannya? pembagiannya. Boleh. Berapa nih? 50-50? 70-30? Kakak 20 aku 80. Lebih menguntungkan mana sama investasi tanah? Rumah dan apartemen. Wah. Itu juga kalau semua bisa digabungin itu lebih oke Sangat menguntungkan. lagi. Oke, baiklah. Kita akan bertanya dulu secara kebalik pertanyaannya. Oke. Rifat dan Poppy Bunga Yes. sudah pernah nonton acara ini? Udah, Kak. Kamu Siapa pasti sih yang nggak belum? nonton Penny Rose? Dia pasti belum karena dia masih deg-degan. Rifat dan Poppy Bunga. Ya. Di kursi ini saya Karus akan membacakan pertanyaan secara gamblang. Pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan secara lugas dan apa adanya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur, Pedes ya lugas, mulutnya. dan apa adanya. Apakah fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Poppy Bunga? Bahwa dari semua mantan-mantan kamu, Mandala adalah mantan yang paling tak bisa kamu lupakan. Rifat udah, ini pertanyaan tentang kendaraan nih. Ternyata ini ditanya dia. Zong. Mantan terindah yang nggak pernah aku lupakan ya sekarang ini udah jadi suami saya. Oh, iya. Pinter ya. Oh, gitu Ya dong, bentar gak gue puitis ya. Mantan. Habis ini tambah dong. Oke, Wah. tapi kan dia bukan mantan dong. Bulanannya. Kan walaupun jadi suami tapi tetap jadi kekasih Mantan kan? pacar. Oh, pacar. Yang sudah menjadi suami. Ya, kalau selain yang nggak jadi suami, siapa? ada. Yang masih teringat-ingat, terngiang-ngiang. Masih berhubungan dengan mantan-mantan kamu nggak sih? Nope. Nggak jadi pelanggan transportasi kamu Gak tahu juga ya. mantan? Hah? Nanti sewaktu-waktu nanti. Oh, tiba-tiba kamu kadang-kadang suka bawa sendiri mobil ya? Oh iya Suka. sekali bos. Tiba-tiba yang order itu mantan pacarnya Poppy Bunga gimana? Kamu interogasi nggak? Ya enggak lah biasa aja. Mantannya banyak kan kamu ya? Siapa sih? Mandala. Banyak ya. Siapa lagi? Banyak apa enggak? Raffi Ahmad ya? Gak ada, Kak. Aku tuh cuma Mandala. berapa doang, 2 aja. Oh, dua aja. Mandala sama? Udahlah. Apa? Kalau ada suami gue. Beda dong kalau masih pacaran enak, kalau ada suami kan aduh. Fitnah atau fakta, Poppy Bunga? Bahwa kamu tidak mau ikut ke Amerika karena dilarang oleh ibunda. Enggak sih, enggak benar. Ngapain ke Amerika sih? Sekolah. Mau sekolah. Kamu mau nggak ikut? ambil S2. Oh, mau ngambil. Iya. Jadi Mau kamu ngambil. bakalan ninggalin dia? Harusnya kemarin, cuman keburu hamil kan waktu itu. Oh gitu. Terus sekarang Terus berangkat. nunggu lahiran. Berarti kamu ninggalin anak dan istri di rumah. Rencananya mau diajak. Rencananya Dan mau kalau dia. sekarang udah boleh ikut? Sekarang bukan emang nggak pernah dilarang sama mami sih sebenarnya. nggak pernah. Oh, karena hamil aja. Karena lagi hamil Karena aja. hamil. Jadi sekarang akan pergi ke sana. Insya Allah nanti. Bulan apa Selesai rencananya? Itu ya insya Allah. Jadi sekarang ini tadinya rencananya begitu nikah kan mau langsung berangkat. Heeh. Tapi ternyata hamil. Gimana sih, nggak Nah. sabar ya Pak ya? terlalu subur, Bu, terlalu subur. Alhamdulillah dikasih rezeki Begitu lebih dulu. hamil, ternyata nyari duit makin gencar kan? Iya. Repot kan? Nyari duit Tanggungannya makin semakin gencar. banyak gitu. Ternyata makin ngerasa seru di sini karena kalau mikir anak istri ke sana biaya jadi bengkak. Dekat. Bengkak. Akhirnya daftarlah di UGM. Oh. Akhirnya bulan Agustus ini Baru mulai mulai di kuliah di UGM. UGM. Oh, jadi dari Amerika nggak jadi ke Jogja aja ya? Iya, tapi Jakarta tapi Oh, di Jakarta. di Jakarta. Oke. Tapi begitu UGM beres, Hah? kalau semua bisnis sudah established, saya tetap akan ngambil S2 keluar. Keluar, S2 keluar. Jadi UGM ini ngambil apa? S berapa? S2 juga. hukum. S2 juga. Ngapain sih kuliah terus? Dong. Hah? Kamu nggak keberatan sebagai istri? Kalau saya sebagai istri akan gini, ngapain sih kuliah terus? Kamu cari duit aja yang banyak lah. Kalau aku justru malah ngedukung. Kalau perlu dia jadi profesor, jadi Kebetulan bapak profesor, jadi targetnya sampai Oh, profesor. bapak kamu profesor. Jadi targetnya nyamain lah. Oh, nyamain. Oh, kalau bisa melebihi. Abis profesor apaan dia? Nah itu dia. Jadi Iya, karena nggak ada apa lagi, jadi nyamain aja. Oke, fitnah atau fakta? Poppy Bunga, bahwa saat kamu memutuskan untuk berhijab, suami kamu sempat meremehkan dan bilang, kamu gak bakalan seksi lagi dong kalau berhijab. betul. Itu fakta. Fakta ya? Itu fakta banget. Nggak cuman gangguin dia aja biar dia semangat. Kalau emang dia niat kan tetap dipakai. Oh gitu. Gitu. Enggak, sebenarnya kamu tuh memberi Sebenarnya semangat. untuk memberi motivasi aja. Sebenarnya memberi motivasi atau sebenarnya dari hati kamu yang paling dalam sih? Ngaku aja deh. Kan Kalau dari dia rumah pakai tetap hijab seksi, kan kan? saya lebih aman. Lebih nggak khawatir dong. Kalau dia kebuka-buka orang pada ngeliatin repot. Kamu lebih aman. Iya dong. Tapi dia aman nggak? Nah itu dia makanya saya suruh pakai hijab kan. Oh gitu. Iya. Oh iya, jadi yang nyuruh siapa sebenarnya, kamu atau? Nggak ada yang Enggak, nyuruh, ini nggak ada yang keinginan nyuruh. Oh, keinginan kamu sendiri. Tapi gimana kalau kamu melihat istri kamu udah sebelum berhijab dan sesudah berhijab, kamu lebih serak sama yang mana? Sama aja, malam-malam juga sama aja. Iya kan? Sampai rumah dibuka juga. Nah, dia buka juga ya. Tapi kamu sebagai suami kalau lihat dia
lebih aman di luaran karena Iyalah. tidak ada lelaki yang godain. Iya. Benarkah begitu? Godainnya assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Haji. Oh, Amin gitu. aja, padahal dia Bu Haji. biasanya kalau belum berhijab godainnya gimana? Hai, cantik. Hai, manis. Hai Gitu. macan, macan ternak. Wah, apa sih? Malesin banget. Mama cantik antar anak, ya kan? Oke. Fitnah atau fakta? Bahwa kalian itu suka mengumbar kekayaan dengan menyebutkan banyaknya harta yang kalian miliki. Jawab. Fitnah lah. Fitnah, nggak suka. Ya kalau orang lihat kenapa enggak? Oh kalau orang Kalau orang lihat kan kita nggak ngomong. oh gitu. Iya dong. Gimana cara? Emang maksudnya harta kayak apa? Mobil misalnya gitu. Ya nggak tahu ini dibicarain apa nih. Tahu harta apa Nah, sih itu maksudnya? dia. Hah? Oh punya tiga, kayak bilang punya 3 mobil, didaftarin di itu aplikasi itu gitu. Emang mobilnya apa aja sih? Nah, Kepo gue. nah itu dia nanti dibahas dibilang ini. Dibilang, Ya apa mengubah. mobilnya apa? Soalnya kalau naik aplikasi itu kadang-kadang mobilnya suka bagus gitu kan. Oh. Kamu mobilnya apa? Ntar ada lah, itu ada kok, jadi langsung gitu. Biar kita nggak ngomong, jadi ngeliat aja, jadi minta ditayangin aja di sini. Biar kita nggak ngomong, sayang. Oh, iya. Oh, tapi kamu tidak pernah mengumbar. Enggak lah. Tidak bermaksud untuk Enggak. pamer gitu Enggak, kan. dita- Ya? Oke. Kan bahas soal itu kan saya cerita dong. Oke. Kondisinya seperti apa. Oh iya, hanya bercerita bukan bermaksud untuk pamer. Iya dong. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu menjadi atau ya itulah menjadi supir taksi transportasi online itu karena kesulitan ekonomi. Suaranya ya Allah. Dia sampai jongkol loh, suaranya kenceng banget. Jauh bener ya. Fitnah atau fakta? Fitnah lah. Fitnah. Jadi kamu nggak kesulitan ekonomi ya? Enggak lah. Mau bukti bisa dibandingkan. Oh bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan siapa maksudnya? Enggak Siapa itu yang mau dia. dibandingkan? Sebandingkan sama yang ngomong. Oh Yang ngomong dibandingkan itu sama yang fakta. ngomong Iya, gitu itu ya. dia. Oh karena kamu bisnis jadi cuma Nggak. 3 mobil aja nih? Baru 3 mobil. Oh baru 3 mobil. Baru 3. Sebelumnya kamu nggak pakai nggak pakai Sebelumnya aplikasi rental ini? dari 1 mobil. Oh rental dari 1. Udah berapa tahun sih kamu jalanin rental ini? Bisa. Dari 2013. 2013. Oh baru. Kalau bisnis yang lain selain rental apa? Saya Ada ada kos-kosan. Oh kos-kosan ada. Tapi utamanya saya kan buka kantor pengacara. Oh kantor pengacara. Lebih laris mana? Kantor pengacara, kos-kosan sama ini? Kalau transportasi? kos-kosan, alhamdulillah semuanya penuh ya, sayang. Kalau kos-kosan Berapa pintu? 60. 60 pintu. Kalau mau punya duit 60 miliar. Pintunya doang. pintunya doang. Itu termasuk pintu kamar mandi, masuk ke dapur. Enggak deh, enggak. 60 pintu. Oke, keren lah, lumayan bisnisnya lancar. Jadi lebih Kita memanfaatkan peluang apapun lah sebenarnya. Kalau pengacara kan dapat satu perkara selesainya 3-6 bulan. masih lama. Kalau ini kan bulanan ya. Iya. Kalau si mobil ini harian malah ya. Ya kalau mobil ini kan pada dasarnya kan ada supir yang menjalani. Kadang kalau saya lagi santai, ada sekalian searah, saya ya udah bareng ayo gitu. Jadi Nebeng. Popi pernah nggak Popi? Tiba-tiba yang nyetir Popi gitu. Enggak, karena kan kebetulan kita daftarinnya permuka, permuka. Oh, permuka. Jadi nggak bisa kalau tiba-tiba. supir-supirnya dia harus daftarin loh. Iya kalau ada supir baru dia kita harus daftarin untuk keamanan kan. Oh, oke. Ada yang mau daftar jadi supir? Bisa nyetir nggak? Bisa nyetir nggak? Nggak bisa ternyata. Oke. Lanjut. Fitnah atau fakta? Kalau kamu itu mendaftarkan kendaraan kamu di aplikasi itu karena ingin uang bensin gratis. Kan dia bilang Mahal gitu. ya hari Kalau ini saya ya. sejalan, kalau lagi sejalan ya udah saya ambil penumpang. Daripada ngurangin uang jajan gue kan, mendingan dari uang Bener jajan nggak? orang lain. Fitnah atau fakta? Iya kan? Ya logically bener sih. Logically bener ya. Logically bener dong, ya kan? Iya. Sekali beli bensin Sekalian 500.000. 500.000 4 hari habis. Kalau ini 500.000 dapat dalam berapa hari? Sekali ya sejam dah. Sejam enggak? Enggak, sejam enggak sih ya. Iya. Kalau sejam nggak dapat lah. Sejam ya. Seri sejam dapat Sejam, 500.000. 2 jam. Kalau Iya. dapat 3 mobil. Tapi Enggak. ini kita lihat spot-spotnya biasanya itu ada yang dikalikan 2,5. Karena mereka gitu, di ada posisi-posisi yang tertentu enaknya, misalnya di SCBD, di Kuningan, itu mereka dikalikan. Karena banyak Karena ramai, permintaan. iya, karena banyak permintaan. Jadi Dan mobilnya misalnya terbatas. jalan, terus 100.000 misalnya. Dikalikan Kalau di situ tulis 3,5 ya dikali 3,5. gitu, jadi kan lumayan banget. Jadi dapetnya besar sekali. Mahal banget kamu ya. Emang kita cewek apaan manggil taksi dikali 3 Oh gitu ya. Jadi bisa 500.000 dalam sejam tergantung spot-spot. Tergantung. Oh gitu. Kalau kamu kantornya di mana? Emang arah pulang kemana? Di dekat Permata Hijau, Joglo. Di Joglo kantornya. Kantor. Rumah di? Rumah di Meruya. Meruya. Tapi kan biasanya banyak ngambil yang rame itu kalau habis meeting di PP misalnya. Oh. Di Kuningan Oh misalnya. gitu. Oh
Itu ramai. Sekalian pulang. Sewanya lumayan juga, ini menarik juga nih. Fitnah atau fakta? Bahwa Ibu Poppy Bunga tidak tahu kalau kadang-kadang suaminya itu nyetir mobil dan ambil penumpang. Kamu cuma yakin cuma ambil penumpang ya, nggak ngambil yang lain? Itu dia sebenarnya yang aku takutin sih. Karena dia dari awal cerita selalu yang di belakang tuh cewek-cewek cantik semua kan, itu kayak worry banget. Tapi ya udah lah Kamu ya. pernah digodain cewek-cewek di belakangnya jadi penumpang? Oh pernah. Soalnya sering banget ditanyain, Pak, Bapak yang supirnya atau yang punya mobil? Dia selalu bilang yang punya mobil ya, jadi kan orang kan jadi tertarik kan. Emang dasar suami gue aja suka Biasanya mereka nanya. itu. Iya kan. Mas ini punya sendiri ya? Ngajak ngobrol, ngajak Gue pakai ngobrol. jantan. Kalau pernah ngambil yang di Taman Lawang gitu nggak pernah? Beda ya, itu beda ya. Itu bukan penumpang. Kita akan bahas lebih dalam seperti apa sih. Ini barangkali juga menjadi inspirasi buat Anda semua. Ini ada suatu prospek bisnis juga, kayaknya menarik gitu ya, karena dibantu oleh aplikasi. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Jadi ini barangkali ini kemarin karena Poppy banyak yang nanya-nanya ke kamu ya. Poppy suaminya jadi supir taksi gitu ya? Banyak banget. Dan alhamdulillah responnya di sosial media pun bagus banget Kak. Oh gitu? Alhamdulillah mereka pada ngedukung, malah jadi inspirasi juga buat mereka. Dan aku malah kemarin itu sempat ngomong sama Fata untuk yang udah mendingan lo kontak orang Uber. Oke lanjut. Maaf ya, kontak kontak orang itu, aplikasi itu. Maaf ya, ini live lagi ya, malu-maluin banget gue. Terus ya udah, akhirnya kita kerjasama aja gitu. Akhirnya nantinya insya Allah kedepannya bakal ada kerjasama lagi ya. Kamu akan nambah mobil-mobil baru Amin. lainnya gitu ya. Nitip lah kita mobil boleh lah ya. Berapa sih untungnya? Maksudnya bisa sampai berapa sih? Sebenarnya- sehari 500.000 itu bersih. Bersih. Maksimal ya. Kira-kira yang pernah kamu dapat segitu ya? Ini yang pernah saya ya. Pulang kantor jam 8. Jam 8 jalan sampai jam 10. Sekalian pulang kan. Dan sampai jam 10 itu 600. Serius? Jadi itu gimana? Misal kamu dari PP, kan rumah kamu di Dari PP. Meruya. Terus misalnya nganter ke Sleepy. Sleepy. Dari Sleepy terus ada yang ngikut. Terus agak muter lagi nih misalnya. Misalnya muter terus ke PS misalnya PS. atau ke Bintaro misalnya. Dijabanin tuh. Dijabanin. Jabanin lah. Terus carinya yang arah ke rumah lagi. Oh, dilihat aplikasi. Oh, jadi kamu Ada milih- destination Karena kan milih semua- juga ya, milih penumpang juga ya? Oh iya dong, kan itu ada foto, ada datanya. Kita bisa lihat kalau kita nggak suka, ya nggak usah. Oh, Kak suka orangnya kurang Iya. jelong kayaknya nih. Iya. Aku pasang foto yang biar kalau nyari itu langsung datang itu cepat gitu ya. Gak gitu ya. Iya. Oke. Jadi biasanya kan orang kena macet nih di jalanan ya. Kalau kita nyetir mobil sendiri, yang nggak dapat apa-apa, cuma dapat ngomel-ngomel doang. Tapi kalau karena kamu punya bisnis rental dan ada aplikasi yang mempertemukan antara penumpang dengan Iya. transportasi kamu, akhirnya 600.000 pulang. Iya, nggak setiap hari segitu, cuman itu. Itu maksimal yang paling iya. dapat. Jadi itu kira- tapi 2-3 jam loh. 2-3 jam ya, 3 jam. Belum banyak banget ya. Yang tadinya dia supir, terus kita pinjemin mobil, terus dia akhirnya bisa beli mobil baru. Dia punya mobil baru, terus dia mulai lagi, dia yang jadi bosnya. Karena cepat sekali kan itu perputarannya. Oke, dalam waktu berapa lama tuh dia? 3 bulan, 4 bulan. Serius? Terus bisa beli mobil Karena nyicil kalau kali kredit kita ya, kredit kalau ya? full gitu, kalau full rata-rata yang saya ngobrol ya, itu Sehari? misalnya kerja dari jam Pagi. 12 siang deh, sampai jam 10 malam gitu. Berapa? Terus Senin sampai sampai Minggu gitu, atau sampai Sabtu deh. Itu bisa dari 12 sampai 18 juta sebulan. 12 sampai 18 juta. Bersih loh. Belajar ambil SIM sana daripada jadi penonton alay. Langsung pada ngangang gitu. Oh gitu, Bersih bersih. loh. Udah Dan- dipotong bensin ya? Dan semua yang bawa mobil itu, either itu pemilik rental Atau? atau dia pemilik mobil. Oh, Gitu. jadi memang As long as you have the cars and you have the drivers, then you can ride the Uber. Oh. Ups. Pembagian untungnya berapa sama aplikasi itu? Nggak ada. Ah, nggak ada. Nggak ada. Gratis. Dikasih 100% ke kita. Serius? Terus Iya. dia dapat untungnya apa? Untungnya Dari pemakaian itu. karena sekarang belum established kalau saya lihat. Oh, kalau nanti udah established dia akan ada pembagian untung. Mungkin ya. Oh, jadi kalau sekarang bergabung Tapi lebih baik ya? sampai sekarang. Cepat, silakan hubungi nomor di bawah ini. Ya ampun. Udah 58 negara loh. Oh, dia di 5. Saya kemarin ke Australia juga Iya, menggunakan udah 58 negara. pamer, maaf, saya pamer. Nggak masalah.
Dan di Indonesia udah ribuan. Pakai uang sendiri kan yang penting kan. Nah, terus jadi kamu kalau melihat ini kan kamu profesinya banyak ya, punya toko iya, pengacara iya, punya kos-kosan iya, ini menjalankan bisnis transportasi iya. Yang ini mengganggu konsentrasi kamu sebagai punya kantor pengacara itu nggak sih? Lo enggak dong, sekarang gini. Saya selesai semua urusan saya. Udah selesai mau pulang, masih sore, masih jam 8, masih jam 7. Nyambi Nyalain aja deh. aplikasinya. Nyambi Sambil deh. balik, jam 9, jam 10 balik. Oh gitu, ada syarat-syaratnya nggak sih? Ini kan masalah kemarin ada berita bahwa aplikasi itu kemudian menjadi ribut, satu karena masalah pajak, dua karena ini nggak aman. Kita nggak tahu ini, tahu-tahu ternyata mungkin supirnya bawa kabur. Nanti kalau masalah keamanan nanti akan jadi pemerintah kemudian yang dituntut. Bagaimana itu? Kalau masalah keamanan dulu deh, keamanan dulu. Sekarang gimana nggak mau aman? Yang bawa itu bukan orang susah gitu. Oh, bukan orang susah. Gitu kan? Yang bawa orang yang datanya jelas. Datanya jelas di aplikasi itu. Dan semuanya memang pemilik mobil. Ya kan? Jadi memang terus mau kejahatan apa? Kejahatan itu kan bukan terjadi karena adanya ini ya, tapi karena adanya kesempatan. Jadi waspadalah, waspadalah. Oke, terus misalnya yang perempuan takut bahaya digoda-godain ya, apa, ada apa pelecehan gitu. Pelecehan apa dan sebagainya. Sekarang itu ada datanya semua, tinggal dilaporin. Oh, mudah nggak sih untuk mendaftarkan ke aplikasinya itu? Apakah dia men-trace Ada seleksinya. detik? Oh, ada seleksinya. Ada seleksinya. Jadi nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Oh gitu. Jadi maksud saya nggak semua orang bisa nih. Ya kalau kriminal ya pasti nggak bisa. Oh gitu. Jadi aplikasinya itu pun orang yang menjalankan aplikasi Sekarang nyaring. ada catatan kepolisian ya kan, harus jelas. Criminal record harus jelas. Cek. Oh oke. Nah kalau masalah pajak, bukan Masalah pajak aplikasinya. menurut saya Uber tidak mendapatkan. Taruh sebelum tiba. Lanjut Nih, ya. gue nyesel deh live kayaknya. Udah pulang aja deh. Aplikasi tidak Menurut saya, mendapatkan aplikasi uang. ini, perusahaan ini tidak mendapatkan penghasilan apapun dari situ. Menurut saya, karena 100% ke pemilik kendaraan. Pengusaha itu ke para yang pengusaha. di mana PT-nya kan sudah terdaftar Iya, begitu ya. Itu ada iya pajaknya kan? sendiri. Nah berarti kita dong yang bayar pajak. Oh oke. Jadi baik. mereka urusannya apa? Sekarang kalau memang bermasalah, harusnya sampai sekarang kan nggak selesai. Toh oke. begitu langsung keluar di media langsung selesai. Oh selesai, sekarang udah nggak Langsung diributin lagi ya? Oke baik. Nah apa suka dukanya? Kabarnya kamu tadi kan pernah dia digodain cewek. Pernah ketemu kenalan nggak sih? Ya banyak. Pernah ketemu kenalan. Terus mereka apa komennya? Kok lu gitu? Oh ketemu kenal maksudnya udah kenal? Kenalan yang kamu orang kenal. Oh belum pernah. Orang yang kamu kenal belum pernah. Adik kelas. Ya jadi pernah ada kejadian. Dia ini temennya junior di kampus. Oh oke. Gitu. Terus habis itu temen bang katanya gitu. Loh ini gimana? Terus ngobrol gini. Terus dia malah kesenengan kan. Terus Jangan ngobrol di mobil dia sambil ngopi-ngopi gitu ya. Iya, terus malah ngajak makan lah atau apa dan sebagainya. Nah, terus dia cerita. Ingat ternyata udah punya istri. Nah, akhirnya dia ngobrol, terus dia nanya gimana caranya apa dan sebagainya, terus dia ikut. Oh dia ikut juga Dia ikut mendaftarkan juga. kendaraannya. Iya. Ada yang kabarnya malah ngelamar pekerjaan jadi pengacara di kantor pengacara kamu. Jadi ada pas ngobrol-ngobrol ini kan saya juga sebenarnya membuka link juga kan, membuka Banyak jalan manfaatnya. bertemu orang baru. Saya ngobrol dan sebagainya. Terus dia cerita, saya sarjana hukum juga, boleh nggak bang saya ngelamar juga, katanya gitu. Jadi kalau tahu penghasilannya jadi transportasi ini dia nggak jadi deh bang. Saya mendingan nggak bawa mobil Akhirnya aja. dia ngelamar. Ada juga yang ibunya naik, terus anaknya bermasalah, terus akhirnya dia mengenalkan, terus jadi klien Jadi saya. klien. Oh anaknya ada masalah hukum. Ada masalah hukum terus, loh jadi pengacara, terus mungkin pikiran dia, lah ini pengacara pasti nggak mahal nih dibayar, orang dia nyetir gini aja mau. Mungkin. Ternyata kamu mahal nggak sih sebenarnya? Ini langsung ditanya. Langsung to the point. Tapi gimana tanggapan kalian berdua? Ini kan masih banyak orang yang masih belum paham juga mengenai bisnis ini. Tapi taunya kan cuma, dia nyetir mobil, ambil penumpang lagi, supir Ini, taksi tuh. kalau saya lihat, saya kan memang sempat menempuh pendidikan di luar negeri. Dan menurut saya orang-orang yang menempuh pendidikan di negara maju itu pola pikirnya panjang. Jadi memang nggak dangkal begitu, nggak apa yang emang kenapa gitu. Jadi asal dijalanin, orang buat sampingan aja seru-seruan juga kenapa. Dia memberikan Itu solusi biasa. buat penumpang, buat kamu juga sebuah solusi menghabiskan waktu Iya, macet di menghabiskan Jakarta. waktu macet. Toh sekarang misalnya kita pulang, misalnya jam 8 pulang, belum tentu jam 10 nyampe rumah misalnya. Iya, Daripada gitu muter-muter aja dulu sebentar. Iya kan? Jadi kamu kalau dia nggak pulang-pulang gimana? Nggak masalah. Asal menghasilkan. Nggak masalah. Kamu bisa nge-trace nggak dia lagi di mana? Bisa dari iPhone kan, Dari kita iPhone. sama-sama iPhone. iPhone saya, iPhone dia.
tinggal find my friend aja. Yes. Oh, find my friend. Find my friend langsung kelihatan kemana. Nyebelin banget dong ya. Iya. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya? Tapi alhamdulillah suamiku emang sejauh ini sih dia terpercaya lah. Oh gitu. Belum Bismillah. ketahuan Bismillah. aja. Sejauh ini kan gue bilang sejauh ini. Lu tuh kenapa sih ngeliatnya kalau Dia begitu? nggak mau seuzon, takut janjinya terlalu berlebihan gitu ya. Janji muluk-muluk nggak bisa dipenuhi. Gue padahal pengen membuat image dia bagus, dia begitu. Ya udah lah ya. Oke, sekarang saat kita rumpifikasi, kita akan bertanya. Ada berita-berita di luaran di media online, terutama yang akan kita tanya. Ini rumpifikasi. Kalian dengar bisnis tadi, jadi pengen punya mobil atau daftar jadi supirnya nggak sih? Metro Mini masih kamu ya? Banyak Oke. penumpangnya soalnya. Klarifikasi yang pertama, silakan beritanya apa? Itu, ceng ceng, bibir saya masih. Nah, Poppy Bunga konflik dengan kakak kandung karena mobil. Ini masih masalah mobil juga. Ini tahun berapa sih? Udah lama banget ya. 2 tahun lalu ya. Baru nikah. Baru nikah. Itu mobil apa sih sebenarnya yang dikonflikin? Mobil dia. Mobil itu direntalin. doang, bukan mobil apa ya waktu itu Suzuki ya? Enggak, jadi ada mobil. Adalah mobil. Mobilnya ini mau diganti yang baru. Sama? Sama saya. Oh, terus mau Kan dijual sama kamu ya? Saya jual, saya ganti mobil baru. Oh, sama Tapi- kakaknya dipikir? Cuman kan tinggalnya nggak bareng nih. Mami kan sama kita. Begitu dijual ngoceh. Oh, Dipikir ke ada media. apa, ada apa. Ada miscommunication lah. Oh, calon suaminya Poppy Bunga pengeretan, dia jual-jual mobil gitu kali ya? Orang iya mikirnya kayak gitu, padahal sebenarnya tuh beda gitu niatnya. Kamu tuh bukan artis tapi banyak gosipnya ya? Banyak kan dia daripada gue. Iya, bener-bener jadi kayak selebriti gitu. Oke, lanjut berita berikutnya. Nah, Poppy Bunga marahin keponakan. Marahin keponakan. Nah, itu nggak. Apa sih itu ceritanya? Apa sih ini? Marahin keponakan maksudnya si Glenka yang tadi kali anaknya. Oh, anaknya. aku. Oh, gitu. Sekarang kebetulan dia kan lagi di Oh iya, Soal motor, itu iya, soal motor. si Glenka. Jadi ya sekarang kebetulan dia lagi di entertain juga kan. Masalah motor itu sebenarnya nggak ada ya. Ya. itu masalah apa sih? Aku lupa deh motor. Nggak ada motornya. Motor di rumah Poppy siapin buat Ada buat usaha, bisnis, usaha buat di nganter rumah. barang, buat delivery ini itu. Motornya diambil. Motornya diambil sama Ponakan. Nggak si ponakan tuh Bukan sebenarnya sih nggak keponakan, ngerti. jadi sebenarnya mungkin Saudara dipinjam kakak. sebentar, Tapi nggak bilang-bilang. ngomong. Kok bisa sampai ada di media sih? Cuman masalah urusan begitu doang? Nggak Nah, ngerti. kalau kita kan nggak ngomong, Kita sih nggak ngomong, kita masalahnya nggak pernah mempermasalahkan. nggak pernah hal-hal mempermasalahkan. kayak gitu. Paling cuman kok nggak bilang, mungkin gitu. Ih, serem deh, gue nggak mau marah-marahin saudara gue ntar ya, atau siapa gitu tetangga gue ya. Ntar dia ngadu ke infotainment muncul berita kayak gini, Penny Rose marahin tetangganya, ampun. Mau bakar motor apa segala mau bakar motor? Ada yang mau bakar motor? Iya emang sampai ada yang mau bakar motor? Enggak. Enggak ada, bohong nih. Enggak ada Itu benar. marah aja, itu marah mungkin kok nggak bilang. Oh. Udah paling begitu aja. Jadi beritanya berkembang sampai bakar aja Ya motor berkembang gitu. sekarang beritanya dari 2013. Heeh. Ya, sampai sekarang ya berkembang udah gede-gede Iya. segede apaan tahu. Jadi Oke. dari motor ini motor. Oh, Poppy yang bilang katanya mau bakar motor. Belum kamu pernah ngomong begitu? Saya iya. bakar motor. Oh, iya. Krisis moneter kali dulu bakar-bakaran. Enggak ada ngomong kayak gitu. Enggak, sebenarnya gini, waktu itu aku punya motor yang aku fasilitasi yang tadi diceritain. Nah, itu diambil sama Saudara itu. aku gitu, dan aku pengen ambil lagi untuk usaha ini. Tapi dibilangnya aku itu kok pelit banget. Katanya kok hitung-hitungan motor kayak gitu aja kok diminta gitu. Kondisinya adalah kalau memang saudara saya itu minta sama saya secara langsung, mungkin saya akan berikan. Tapi masalah di sini kan konotasinya itu untuk transportasi bisnis. Untuk bisnis urusannya, Gitu. bukan untuk publik pribadi gitu ya. Buat pribadi gitu. Jadi kakak Berantem saya yang mulu. ini sama yang ini berantem, jadi saya jadi Kamu kakaknya ada berapa sih? 4. Oh, itu emang sering rame gitu ya? Enggak sih, baru kali ini doang ya. Baru kali ini aja sih. Oh begitu, oke baik. Lanjut, artikel ketiga. Jeng jeng, hah? Hanya sekedar janji. Poppy ingin memberangkatkan ibunya ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Ya Allah. Ada tulisannya hanya sekedar janji. Antrinya lama Bu, iya. umroh udah. Oh, Yang penting kan umroh udah gitu. Mama masih tinggal sama kalian? Masih. Oh, masih tinggal sama kalian. Memang bukan masih ya, memang harus lah. Oh gitu. Memang harus. Karena memang papa kan udah nggak ada, jadinya memang harus aku. Sekarang kalau bukan kita yang ngurus siapa lagi? Oh, luar biasa ya. Jadi kesimpulannya ini memang sedang diproses ya. sedang diproses. Sekarang kita mau ngantriin aja berapa tahun ngantri? Nggak tahu berapa tahun sih? 6 tahun, 7 tahun ya sekarang? 7 tahun. Udah didaftarin tapi ya? Ada yang 10. Ada yang 10 ya 10 tergantung. tahun. Jadi memang ini memang niatnya sudah akan dijalankan ya. Insya Allah semoga, karena kita nggak tahu ya dapatnya kapan gitu ya. Mudah-mudahan cepat. Oke baik. Lanjut sekarang kita akan apa? Quiz. Kasih apa? Kasih kesimpulan. Kesimpulannya apa ya saya? Kesimpulannya gini deh.
ya sebetulnya gini, ada berbagai kadang-kadang kalau di Indonesia nih kadang-kadang kita suka bertanya kepada anak kita, kamu cita-citanya apa sih gitu ya, cita-citanya apa? Aku cita-citanya cuman gitu, coba cita-citanya kamu cita-citanya apa? Jadi kasir. Cita-cita kok kasir, coba lebih tinggi lagi, kasir gitu ya kan. Ada jokesnya kayak gitu ya. Artinya apa sih sebetulnya kalau tadi lihat ini supir taksi gitu atau supir kendaraan, itu seolah-olah tidak dipandang sebelah mata saja, padahal sesungguhnya bahwa ya penghasilannya menjanjikan kok, dan tidak berbuat kejahatan, tidak melakukan korupsi. Sebenarnya bukan seperti masalah itu. penghasilan utamanya kan itu halal. Halal betul. Sekarang kita mau lihat artis-artis Hollywood aja, Jimmy Kimmel, Jonas Brothers, Joe Jonas. Jonas itu juga sudah menyanyi, jadi menjalankan bisnis ini juga. menjalankan bisnis Yang ini rental juga. mobilnya juga. Iya, mobilnya sendiri. Mobilnya apa? Dan dia Ada yang McLaren. enggak, nah itu bukan. Itu beda Yang lagi si ya? Jonas Joe Jonas ini mobilnya bukan Uber Black loh, Uber X. Ini luxury. Iya, Apa bukan itu? yang luxury, yang standar. Tipenya, oh yang standar Yang standar. malah. Padahal dia artis. Iya, tapi ada DJ namanya Deadmau5. Hah? Deadmau5 itu dia. Nah, ini lihat. And I got an and Pinkberry and then took a selfie. Nah. Oh, oke. Biasa aja karena memang dia sebagai penyanyi nggak ada banyak waktu kosong kalau lagi nggak ada apa-apa. Nggak ada show. Dia jalanin. Ya. Ada DJ, dia punya mobil McLaren. Uh-uh. Apa dia pakai buat ini? Buat ini, transportasi ini, Iya. bisnis ini. Karena memang gini loh, pengguna ini mereka kan bayar nggak cash, mereka harus pakai kredit card. Iya. Jadi Nggak perlu bawa cash kemana-mana. Jadi iya, jadi bukan masalah itu. Jadi yang naik juga nggak sembarangan kan. Oh iya betul. Jadi di dalam pun apa yang kita bicarakan juga nggak sembarang asal ngomong aja kan. Oh, Kita oke. diskusi kalau ada topik-topik yang kita bicarakan juga lebih berarti kan. Oke. Dan wangi ya, wangi Iya. ya. itu yang paling Itu penting buat saya. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu dong. Ini buat Rifat. Rifat apa Fatah sih namanya? Boleh dua-duanya. Oh, boleh dua. Rifat dan Poppy Bunga. Oh, nah ini sekarang kita akan mengundang satu pasangan lagi yang mereka juga punya problem juga yang berkaitan dengan sebuah kebijakan pemerintah. Kita akan undang, inilah Oki Agustina dan Gunawan. Tunggu. Ini kok back sound-nya begini? Saya ganti lagu. Lagu apa? Lagu apa? Jangan lagu yang itu back sound-nya. Itu lagu apa sih? Pura-pura nggak tahu. Apa kabar Oki Agustina? Halo. Silakan duduk. Oke, baik. Ada kisah apa yang akan di-sharing oleh pasangan Oki Agustina dan Gunawan? Kita akan lihat dulu tayangannya berikut ini. Sini. Oki Agustina yang lahir di Bogor 25 Agustus 33 tahun silam ini adalah mantan istri Pasha Ungu. Pasca bercerai, Oki sempat dekat dengan beberapa pria hingga pada akhirnya Oki menjatuhkan pilihan pada pesepak bola Indonesia Gunawan Dwi Cahyo dan menikah pada 10 Februari 2012. Anak pertama mereka lahir pada 2 Februari 2014 dan diberi nama Miro Materasi. Pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu membuat Indonesia terkena sanksi FIFA, sehingga Indonesia tidak diperkenankan mengikuti pertandingan yang diselenggarakan oleh FIFA. Akibatnya, klub-klub sepak bola di Indonesia satu persatu gulung tikar. Para pemain sepak bola pun beralih profesi, tak terkecuali suami Oki, Gunawan, yang terpaksa mengambil tawaran pertandingan bola kelas antar kampung. Oki juga sempat melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan rasa sedih melihat suaminya yang kehilangan harapan, semangat, serta mata pencariannya. Meski dianggap tak berprestasi, namun dari sepak bola lah suaminya membiayai kehidupan mereka, menyekolahkan dan memberikan susu untuk anak-anaknya. Besar harapan mantan istri Pasha Ungu ini agar dapat mengembalikan pekerjaan suaminya serta bisa menyaksikan suaminya kembali bertanding sepak bola membela nama bangsa dan negara. Lantas bagaimanakah nasib keluarganya kini? Usaha apa yang dilakukan untuk menghidupi keluarga mereka? Saksikan kisahnya hanya di Rupi No Secret. Oke. Ya, kita akan bahas bagaimana suka dukanya perasaan Gunawan ketika berita itu muncul dan kemudian nasib persepak bola di tanah air. Keluarga bagaimana, begitu apa yang kalian perjuangkan. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.
tadi secara sekilas saya sih nggak terlalu ngerti politiknya lah begitu ya. Tapi kemarin memang PSSI itu kan sempat dibekukan oleh Kemenpora dan itu akibatnya panjang ternyata malah jadi di-ban sama FIFA untuk mengikuti pertandingan yang diselenggarakan oleh FIFA karena dianggap melanggar peraturan. Salah satunya adalah bahwa pemerintah itu dilarang ikut campur. Begitu ya, kalau benar nggak sih saya? Benar. Nah ini terus bagaimana Gunawan ketika mendengar pertama kali berita itu dan eksesnya lebih lanjut? Apa sih yang kamu rasakan? Mungkin awalnya nggak percaya ya. Dari dulu biasanya kalau mau diberhentiin tapi tetap jalan terus kompetisi. Cuman Dan gosip-gosip kita doang gitu ya? Dan sekarang Beneran? ngerasain waktu pas Persija Jakarta pas lagi tur di Jayapura. Jadi kita di sana cuman numpang Jumatan doang, habis itu balik lagi. Oh kenapa? Karena kita berangkat hari Kamis, kalau nggak salah Kamis malam nyampe sana pagi. Pagi istirahat bentar, sholat Jumat, coba lapangan, sore harusnya besok main kan. Ternyata batal Cuman semua. malamnya itu di Nggak dapat izin. nggak dapat izin dari polisi karena dari pemerintah melarang gitu. Jadinya otomatis malamnya cari tiket lagi. Besoknya pulang. Manajemen besok pagi pulang lagi ke Rugi Jakarta. dong. Ya mau nggak mau gitu. Oke. Ada perasaan apa kamu terhadap kondisi ini? Marahkah? Kecewa? Sedih? Pasti kecewa karena saya bisa ngidupin keluarga, bisa nafkahin keluarga dari bola gitu. Sekarang berhenti, otomatis mata pencarian nggak ada. Gitu. Nah, sebenarnya kita pengen tahu ini karena banyak desas-desus di luar. Sebenarnya penghasilan sebagai pemain bola itu dibayarnya tepat waktu nggak sih? Kalau misal di bola ada juga yang tepat waktu. Kalau emang beruntung di klub yang bagus ya tepat waktu. Cuman kadang juga mungkin karena sponsor juga kadang belum masuk itu bisa telat. Oke. Nah, sebenarnya kalau kamu sendiri melihat sebagai pemain bola yang ada di dalamnya, keputusan pemerintah untuk membekukan PSSI itu menurut kamu tepat atau enggak? Kalau menurut saya sendiri karena aku pencarian di bola, saya nggak tepat. Nggak tepat. Harusnya apa baiknya? Harusnya kalau emang dibilang kalau misal dia mikir di PSSI ada mafia, harusnya dia yang sekiranya dia dikira mafia ya diambil aja satu-satu, jangan terus langsung diberhenti. Jangan Kalau organisasi diberhenti, yang otomatis Jangan kan- organisasinya Ya. yang dibekukan. Kalau dibekukan organisasi kita nggak ada kompetisi, kita nggak ada penghasilan. Gitu. Oke. Apa tanggapan kamu bahwa sempat terlontar juga bahwa ya dibekukan karena toh juga alah nggak apa-apa lah sepak bolanya berhenti toh juga tidak terlalu berprestasi. Apa komentar kamu? Kalau misal dibilang nggak prestasi, saya juga pernah bawa SEA Games juara 2 itu udah prestasi lah gitu. Terus AFF sebelumnya juga juara 2. Terus adik-adik U19 juara Piala AFF, terus masuk Piala Asia. Itu udah prestasi lah bagi Indonesia gitu. Mungkin kalau misal di yang pra Piala Dunia belum karena emang beda kali ya. Dari makanan juga beda, semua beda gitu. Terus sekarang kayak Inggris aja, kalau setahu saya itu nggak pernah juara gitu. Tapi dia nggak Sepak bolanya toh Iya, tumbuh sepak subur bola. tetap tapi ya. meskipun kompetisinya dia pemainnya bagus-bagus top-top, tapi dia nggak Nggak pernah juara juara, juga. tapi tetap aja jalan gitu. Tapi kalau menurut kamu setuju nggak sih bahwa di PSSI itu memang ada mafia? Mafia? Kalau misal setuju, nggak setuju ya nggak ngerti juga. Kamu nggak ngerti juga? Karena dulu sempat waktu pas ikut tim nasional senior di pra Piala Dunia itu lawan Bahrain yang kita kalah 10. Hah? Itu emang kualitasnya yang beda dan kita menit pertama kena kartu merah 1. Itu bukan karena ada skandal pengaturan skor. Nah, itu dipikir kayak gitu, kita dipanggil gitu. Dalam kita kan dipanggil satu-satu pemain. Dianggap kamu Dari- sengaja dari- kalah gitu ya? Sengaja kalah lah. Aku bilang, sekarang ngapain harus kita bawa nama baik Indonesia, ngapain harus ngalahin gitu. Kita juga malu, pulang juga malu sendiri gitu. Karena mungkin orang 11 lawan 11 aja mungkin kita belum beda kelas gitu. Apalagi kita dari menit pertama itu 10 pemain gitu. Dan dia 3 kali dapat penalti. Karena dia Kasar target- mainnya? Enggak, dia target menang 9 waktu itu. Oke. Kalau pengen lolos, cuman karena Iran kalau nggak salah Iran menang, jadi dia menang mau berapa juga tetap aja nggak lolos. Oh gitu, jadi ada skornya supaya dia bisa. Makanya dia ngotot kan, dan kita pemain 10 aja. Dan gitu. itu dianggap ada terjadi Nah. karena kalahnya banyak gitu ya, dianggap terjadi skandal pengaturan skor. Tapi kalau kamu sendiri, kamu sebagai manusia, kamu tidak merasakan ada skandal tidak diminta atau tidak ada yang mendekati Kalau untuk sampai sekarang belum pernah ada yang nelpon buat ngalah atau buat menang atau apa belum ada. Belum ada. Tapi mungkin nggak kalau itu pendekatannya bukan ke kamu, tetapi ke yang lain. Ya semua mungkin aja karena dengan berita-berita yang sekarang mungkin aja gitu. Cuman Kamu tidak pernah ya? karena aku juga nggak pengen lah, itu kan sama aja kayak uang haram juga gitu.
Nah sekarang apa yang kamu kerjakan Gunawan? Kalau sekarang mungkin banyak sama keluarga, mungkin di acara-acara TV juga. Agak-agak stres nggak sih kamu sebagai pria yang biasa mencari penghasilan dengan bermain bola, dan itu adalah kebanggaan. Buat laki-laki kan pekerjaan itu sebuah kebanggaan ya. Kemudian tiba-tiba berubah kehidupan kamu. Mungkin mau gimana lagi ya, mungkin ini jalannya ini dulu gitu, jalanin dulu gitu. Tapi kayaknya Oki yang lebih emosi ya, pengen ngirim surat terbuka ke presiden. Enggak, sebenarnya itu biasa curhatan ibu-ibu sebenarnya, istri-istri pemain yang lain gitu. Ya itu lebih kerinduan kita aja gitu kan. Kita kapan nih kita bisa di lapangan lagi, lihat suami main lagi, terus juga kan terus pas aku nulis itu karena memang sebelumnya tuh ada dari curhatan mereka kan dibilang kita kok dibilang nggak berprestasi. Nah itu makanya itu juga aku tulis salah satunya, kita dianggap tidak berprestasi tapi dari sepak bola itu ya kita suami bisa ngidupin gitu loh. Bukan cuma suami, untuk keluarganya sepak bola ini barangkali juga bermanfaat. Sebenarnya bukan cuma pemain aja. Di sepak bola itu kan nggak cuma pemain, ada official, ada juga kalau kita misalnya pernah ke stadion kan, pernah lihat nih kayak tukang dagang yang jual minum, jual kaos. merchandise. Nah, itu juga kan mereka memang Jadi ada rentetan orang yang mendapatkan rezeki dari situ kemudian terpaksa harus Berhenti. berubah gitu Iya, hidupnya. makanya. Gitu. Bener kamu sekarang main jadi pemain atarkam, Ya mungkin antar itu, kampung itu sebenarnya bener gini atau mungkin kan sekarang banyak pemain liga yang karena gak ada kompetisi terus diajakin main misal itu, tapi pemainnya pemain liga semua. Jadi bukan pemain. tapi bukan kampung. kompetisi internasional gitu ya. Bukan. Cuman Ya, kan antar kita apa. juga nggak boleh kompetisi lagi kan, mau nggak mau gitu. Sama juga itu kan itu juga penghasilan gitu. Iya. Buat ngidupin keluarga gitu. intinya ya cari uang itu sama aja kayak kerja, cuman kan Beda aja gitu beda ya. gitu, rasanya beda gitu. Kamu sebagai istri gitu ya, ngelihat suami, ada nggak sih perasaan apa ya? Suami kamu sempat kelihatan down gitu nggak sih? Ya sempat dia juga sempat yang agak mikir gimana gitu. Cuman kan ya untungnya dia lebih sabar. Oh dia lebih sabar dari kamu. Eka yang lebih, aduh ini kan secara kan nama ibu-ibu ya bulanan bayar ini bayar Anaknya itu, banyak anak lagi. banyak kan, bayar ini bayar itu bayar ini ya. Tapi ya maksudnya kalau ya kita selalu percaya sih ya rezeki udah diatur lah gitu kan. Jadi biar aja mungkin sekarang lagi tabung dulu nih, lagi nabung, nanti udah waktunya dikeluarin keluarin. Gitu. Ini ada gaji yang masih tertunda? Alhamdulillah ada. Masih ada tagihan ya? Masih ada. Banyak. Udah berapa bulan? Dari Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah lebih dari setengah tahun Ya. belum keluar. Ya karena memang kan kompetisi dulu kan ya, dulu sempat main di Persija Jepara juga, kita tengok masih 5 bulan. Pas mau lahiran dia stres, pas Melahirkan. perut udah mau lahiran gitu. Sabar, ntar juga ada rezeki. Pas mau lahiran keluar. 5 bulan keluar semua gitu. Jadi pas semua 5 bulannya keluar ya? Keluar. langsung semua. Jadi kamu nih tagihan dari Januari itu maksudnya berapa bulan berarti tagihannya? 6 bulan? Mungkin Nggak, kalau tagihan misal sih, sampai gajinya, gitu. Gajinya? Gajinya itu kan sampai berhentinya kompetisi kan Mei. Mei, ya Yang sampai Mei ya? Nah, sampai Mei. 5 bulan. Ya, jadi kan karena memang kompetisi berhenti, otomatis sponsor juga kan nggak ngeluarin dana. Kalau Sponsor ngeluarin ditagih pasti- bayar juga nggak tuh? Kan kompetisinya nggak jalan. Nagihnya juga susah jangan-jangan. Jadi makin lama ya, kasihan lah Pak ya kalau dibayar lah ini. Oke. Nah ini kok mengatasi masalah ekonomi sekarang bagaimana kalau Januari belum dibayar gitu gajinya ya kan? Terus apa yang kalian lakukan Kalau- untuk supaya roda dapur tetap berkibar? Kalau Berkibar. tapi rezeki sih memang ada aja. Ada aja gitu. sih apa memang. misalnya? Apa misalnya? Mungkin kayak aku ada tawar-tawaran misal sedih-sedih kayak itu kan sama aja gitu. Sedih-sedih apa? Misal kayak Sedikit-sedikit. sedikit-sedikit, Oh, misal kompetisi kayak kecil-kecilan. kompetisi-kecilan gitu kan. Ada lah. Ada Cash lagi ya. memasukkan. Ya liga tunai. Langsung gitu Nggak main langsung perlu- dapat. nggak perlu Nggak perlu harus nunggu-nunggu. nunggu transfer Oke. gitu. Pelatih mungkin di sekolah-sekolah. Mungkin kemarin ada ngajakin gitu. Mau buka SSB enggak ya di Bogor, cuman belum tahu gitu. Udah ada yang udah ada masih planning. tepat gitu. oke. Cuman belum jalan dulu. Oke, itu ada lah ternyata kalau dari Gunawan. Nah, kalau Oki sendiri nih sebagai seorang ibu, apa kemudian dilakukan juga untuk membantu perekonomian rumah tangga? Kita akan bahas lain berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No. Oke, sekarang kita
katanya. Kalau Oki Agustina, terus kamu ngapain untuk membantu perekonomian? Kalau kemarin-kemarin kan awal nikah nih nggak boleh kerja, jadi Sekarang nggak boleh di boleh. rumah. Sekarang ya dengan kondisi kayak gini ya balik syuting lagi. Syuting lagi. Oh. Kamu kenapa nggak jadi pemain sinetron aja, Gunawan? Udah ada yang nawarin? Ada yang nawarin. Nah, tapi Cuman- enjoy nggak kamu main sinetron? Belum. Hah? Dulu sempat itu cuman Masih kaku. masih kaku Belum terus. belum letek belum. Oh, Terus, ajarin dong. Terus ngafalin gitu kan, harus ngafalin skrip Kata gitu. dia, gue mendingan suruh lari 100 kali lapangan bola daripada suruh ngapalin ya. Terus ada teman-teman kamu yang lain, apa yang mereka lakukan sekarang sudah tidak ada kompetisi? Banyak sih, ada yang pulang ke kampungnya terus bantu Ngapain? orang tua di sawah. Oh, nyawa. Mau Jadi nelayan. jadi nelayan. Katanya ada ngambil yang ikan. ini odong-odong juga, jadi tukang Kalau odong-odong. aku cuma lihat berita kemarin doang sih ya, ada di temen di Solo. Oke, tapi kan ini, kalaupun misalnya kamu berganti profesi gitu ya, kamu kan memang passionnya atlet. Gimana? Ya Dan mungkin, umur juga ini mau nunggu sampai kapan kan? Umur kan terus berputar. ya mungkin berputar. kalau Pak Menpora kan nggak tahu kita umur berapa, kan nggak tahu gitu. Kamu batas kalau untuk profesional, baiknya masa kemasan kamu tinggal berapa tahun? Kalau misal gitu sekuatnya mungkin bisa ada teman yang sampai 40 masih kuat gitu. Kalau rata-rata normal Rata-rata mungkin 35, 35. Kamu sekarang berapa? 26. Masih panjang sih sebetulnya. Cuma kalau nggak pernah latihan juga susah ya. Makanya kalau misal kita masuk di sinetron otomatis kan jarang latihan, pulang pagi terus jalan, makanya mikir di situ juga gitu. Oke, kamu jadi instruktur Zumba aja gimana? Latihan. Bersama Gunawan. Dalam olahraga ya. Jadi PT mungkin. Belum tahu ya? Nggak tahu ya? Oke, baiklah. Oke, kita mau akan klarifikasi, rumpifikasi buat Oki. Buat Oki, ini ada berita-berita di luar sana yang kita ingin tanya mumpung Okinya lagi di sini. Oke, berita pertama adalah jeng jeng. Nyalon wali kota Pasha Ungu sudah bilang ke Oki Agustina, iya ampun mantan suaminya pergi ke salon aja. Nyalon. Ya, Pasha kemarin mendaftarkan diri sebagai calon bupati di Palu ya. Wali kota. Wali kota. Jadi Oke. awalnya wali kota, ternyata aku juga kaget dia sempat minta izin kan, bukan minta izin sih, bisa doain Kasih lah tahu. Bun, aku mau jadi ini, bilangin ke anak-anak juga. Tapi kemarin malah jadinya wakil wali kota. Oh, wakil wali kota. Akhirnya bilang ke kamu. Sempat bilang. Ada efeknya kalau misalnya dia jadi wakil wali kota, efeknya apa kira-kira? Nggak tahu. terhadap nggak ngaruh juga sih. Nggak ngaruh juga terhadap kamu dan anak-anak. Iya makanya. Nggak ngaruh ya? Oh, oke, kirain ini setoran jadi lebih gede gitu mungkin nggak ya? Oke, lanjut berikutnya. Jeng jeng, rayakan ulang tahun Keisha, Pasha tidak hadir. Iya, karena waktu itu memang ulang tahunnya lebih mundur dari hari. Jadi dia ulang tahun tanggal 20, Bodrengin itu tanggal 23. Nah, pas kebetulan Pasha lagi manggung gimana gitu. Jadi nggak bisa hadir. Nggak bisa hadir, tapi kamu memberikan hadiah pada saat itu untuk Keisha adalah sebuah buku-buku Bolpen. bolpen. Sama buku, kamu ngasih buku soal tentang sunnah Nabi. Oh, itu dari Gunawan. Oke, kenapa kamu memberikan buku-buku dan bolpen kepada Keisha? Apa harapannya? Biar belajar kali ya, lebih belajar ke apa namanya, baca-baca itu juga. Agak kencang Pak suaranya Pak, kecil banget Pak. Belajar apa? Kamu harapannya apa sih? Kayak sedih banget sih. Oke. Bunda. Ibunya ngaget. Untung Tadi pernah masuk sekolah juga. Tadi saya sekolah. Terima kasih sudah datang ya. Duduk sini. Sini duduk sini Keisha. Aduh, ini baru masuk kemarin masuk berita juga di infotainment hari Kita merah-merah sekolah, ya. Kamu kemarin baru masuk sekolah lagi ya? Iya. Oke. Keisha, kamu ini kan kemarin ada tuh kamu ulang tahun tuh masuk berita kan, kamu artis ya kan? Ulang tahun. Kamu apa sih yang paling kamu senangin waktu momen ulang tahun kamu kemarin? Yang pastinya banyak teman-teman. Terus Ica ulang tahun udah itu belum? Udah bagi rapot belum ya? Belum pakai Belum bagi rapor. Oh, belum bagi rapot. Ya, Ada teman-teman banyak yang datang. Iya. Kadonya banyak. Kadonya banyak. Oh, kado yang banyak. Kado yang paling kamu suka apa? Kadonya. Aku sih nggak perlu kado, aku perlu uangnya aja. Suka duitan ya. Oke. Tapi kan ada kado dari kamu manggilin siapa? Papa. Papa sama mama. Bunda, papa sama bunda. Oke. Kalau kado dari papa kan buku-buku tentang sunnah Rasul ya. Ya, hadis. 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 Sunnah yang lain lagi. Biasanya. Oke, hadis tentang hadis. Suka udah dibaca belum? Belum yang buka, nanti paling di rumah nanti dibaca. Kenapa? Iya, nanti baca. Itu seneng nggak kamu dapat hadiah itu bolpen
bersama, walaupun sederhana ya, bukan duit yang banyak gitu. Iya, pastinya senang lah. Karena kan dapat kado dari orang tua, pastinya senang juga. Biar bisa belajar hadis-hadis. Kalau aku ngasih dia bolpen biar dia lebih semangat lagi buat belajar, buat nulis. Soalnya ini agak malas nulis. Tulisannya biar bagus ya. Agak malas nulis dia. Tulisannya biar bagus ya Tiap kan. tulisannya bagus. Iya, Soalnya udah bagus. kalau di sekolah nih tiba-tiba bukunya ada yang ketinggalan gitu. Karena dia nggak pernah nulis mata pelajaran buat besok apa nggak pernah Nulis agenda nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh, diketik aja diketik ya sekarang. Oke, ada berita apa lagi? Ini, nah ini kan Kesha waktu ulang tahun kamu, papa nggak datang. Ayah. Ayah nggak datang. Ini papa ini. Ini papa. Ini ayah nggak datang, tapi kamu dapat hadiah 25 juta rupiah. Ah, kamu sedih nggak sih papa nggak bisa datang ke ulang tahun kamu, Kesha? Mana ya? Cuma dapat 25 juta. Enggak. Oh enggak, itu berita dari mana berarti? Terus kamu dapat apa dari ayah? Kemarin dapat apa ya? Belum dikasih. Belum dikasih kado. Udah, tapi belum semua. Iya, belum semua lah. Dari janjinya belum semua. Iya, dari janji belum semua. Oh, dari janjinya belum semua. Janjinya berapa emang? Janjinya ke siapa? Awal bukan minta uangnya sih, minta apa ya? Kemarin ulang tahun. Iya, ulang tahun terus minta apa? Oh, minta apa emang? Kemarin Minta ayah datang. lupa. Oh, lupa. Tapi kamu sedih nggak ayah nggak bisa datang pas ulang tahun? Ya kalau emang ada lagi sibuk, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kan datang. Tapi kalau lagi sibuk sih nggak apa-apa lah. Aku bisa maklumin. Oh, masa kamu bisa maklumin? Kamu katanya kalau papa datang kamu main game aja di kamar. Iya benar. Nggak kangen emang sama papa? Sama ayah? Nggak terlalu. Nggak terlalu? Nggak terlalu. Kamu lebih kangen sama siapa? Ayah, bunda, papa? Pastinya sama bunda, sama bapak, sama adik-adik. Oh, kamu lebih kangen sama bunda? Ya, karena memang kita tinggal bareng. Tinggal bareng sekarang. Iya. Oke. Apa sih yang kamu? Nah, sekarang sama papa. Papanya pemain bola nih ya. Apa sih yang kamu suka atau ada pelajaran apa yang atau pesan atau nasihat yang kamu dapat dari papa? Papa. Ya pastinya nggak boleh nakal. Nggak boleh cengeng. Tapi kamu akur nggak sih sama papa? Akur nggak? Akur, yang Kalau lagi main PS nggak akur. Oh, kalau lagi main PS nggak akur ya? Nggak mau ngalah kasih papanya ya? Pasti. Jadi kamu lebih kangen sama bunda, sama papa, sama adik-adik? Iya. Kalau sama ayah? nggak terlalu. Nggak terlalu? Ya, dulu kan kita sempat pisah juga kan. Jadi kebetulan Gunawan main di Jepara. Jadi aku, Iya. Nasya, kita terpisah sama Kesha kakak. sedih sama Sama mama, sama nenek. sama neneknya gitu. Kamu sedih nggak sih waktu terpisah sama bunda, jauh, sama ayah juga nggak bareng, tinggalnya sama nenek gitu? Yang pastinya sedih kan nggak bisa ngumpul sama keluarga. Itu pas lagi apa? Pas papa main di Jepara 2 tahun. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Pastinya sedih. Kalau ya pastinya nggak bisa kumpul sama keluarga, nggak bisa main sama adik-adik. Juga aku paling kangen sama adik aku yang paling kecil. Oh, kamu kangen sama adik kamu Iya, yang kecil? Milo ini, Miro Materasi. Miro. Materasi. Jangan salah sebut. Nanti merek. Oh, merah. Kenapa kamu kangennya sama adik yang paling kecil? Karena paling lucu. Suka gangguin terus ya. baru Kalau baru main baru aja digangguin tidur gitu. Baru aja Dibangunin. tidur. Susah banget gitu. Susah banget Cuma tidurnya. gini dong. Dek. Bangun, det. Habis bangun terus dia tinggal ke atas. Ajail ya kamu ya. Oke. Dan sekarang udah tinggal bareng udah berapa lama tinggal bareng sama keluarga semua? Ya sebenarnya sih memang dari divorce juga memang dia ikutnya sama aku. Cuma karena waktu kemarin Cuman aja. karena kemarin aja, jadi ya harus berpisah dulu. Oke. Nah sekarang bareng lagi. Ayah kamu kan mau mendaftarkan diri sebagai wakil wali kota Palu. Gimana pendapat kamu? Kira-kira bakal berhasil nggak? Enggak. Kamu doain nggak? Ya pastinya doain, tapi nggak yakin kalau jadi. Kenapa kamu bisa bilang nggak yakin sih? Karena apa? Gimana ya? Nggak yakin aja gitu. Nggak yakin? Kayak kurang cocok ya ayah jadi. Orang cocok mendingan jadi penyanyi kata aku. Oh, mendingan jadi penyanyi. Iya, Ya? jadi penyanyi. Oh, tapi kamu doain. Udah bilang sama kamu nggak sih terakhir kamu ketemu sama ayah kapan? Malam takbiran. Malam takbiran ketemu. Ketemu. Terus dikasih apa THR? Dikasih THR itu juga buat kehidupan sehari-hari. Ya itu aja sih. Tapi nggak gede THR.
Oh, THR agak gede. Buat kehidupan sehari-hari, kamu kayak orang tua banget sih kehidupan sehari-hari. Itu kayak kehidupan sehari-hari mama sama papa ya, bunda sama papa. Kalau kamu emang kehidupan sehari-hari kamu keluarin sendiri biayanya? Iya, Oh iya? bensin, Bensinnya siapa? bensin mobil. Oh, bensinnya itu kamu dari hasil kamu nyanyi? bensin Dia kan mobil. punya mobil sendiri, dia beli sendiri. Oh, Udah, cucu. udah beli sendiri. Daftarin ke aplikasi aja tuh. Bisa dapat duit loh dari situ nggak? Oke, baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Keisha. Juga Oki Agustina dan juga Gunawan. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No. Keisha. Jadi Keisha ketemu ayah terakhir pas takbiran. Iya. Ketemu nggak? Kamu apa main game? Enggak, aja Ketemu bentar. Kayak Ketemu bentar, ngobrol-ngobrol dikit, main game. Ngobrolnya dikit, ngobrol apa sih sama ayah? Keisha. Ngobrol apa ya? Itu, mau jalanin katanya. Oh, kamu dia ngomong gitu ke kamu? Iya, mau jalanin. Terus wali kamu ngomong kota. apa? Mau jadi wali kota, ternyata nggak jadi. Jadi wakil wali kota. Terus kamu bilang apa? Ya udah, aku mau dukung-dukung aja. Oh gitu. Habis itu kamu main game. Iya. Dasar. Oke, Keisha, terakhir. Apa sih yang kamu ungkapkan perasaan kamu kalau buat bunda? Seperti apa sih perasaan kamu ke bunda? Iya, pastinya sayang karena kan orang tua pasti harus disayang. Juga apa lagi? Buat kamu bunda itu sosoknya seperti apa sih, Nak? Ya bunda. Kayak apa? Kayak orangnya? apa? Kayak apa? Buat kamu tuh bunda itu apa sih? Duh, udah mulai tentangnya. Apa ya? Baik. Suka marah-marah tapi karena itu aku nakal. Kalau nggak nakal apa enggak baik. Baik. Ya. Kalau papa? Sama. Sosok yang baik ya. Iya. Sayang ya sama anak-anak. Ya apalagi kalau Cerewet ya? Miro dibangunin, aku langsung kabur ke atas. Kalau sosok ayah buat kamu, Keisha, apa? Gimana ya? Aku tuh nggak sayang sama ayah tuh karena ayah tuh sering ngata-ngatain bunda. Membuat kamu sakit Nggak sih. boleh. Bikin bunda nangis. Itu kan dulu, sekarang udah enggak. Iya dulu. Tapi itu kamu bikin kamu juga jadi sedih ya. Iya jadi sedih. Oke, apa harapan kamu buat ayah? Ya, Semoga jadi iya itu. semoga jadilah. Jadi apa? Sebenarnya kurang enak nih jadi apa enggak. Terus ya biar tambah sukses. Apa yang kalau menurut kamu apa sih yang harus dilakukan ayah supaya menghilangkan kesedihan dan kemarahan? Sering-sering ketemu kakak ya. Enggak sih, udah nggak bisa diobatin lagi. Oh gitu? Udah nggak Sakit bisa. emang? Sakit banget. Usia Sakitnya di dulu, mana? pas bunda belum nikah lagi. Oh gitu. Kenapa sih? Sekarang iya, aku udah punya papa yang baru, ya udah nggak bisa dimaafin. Tapi kamu tetap sayang kan sebetulnya dari hati kamu yang paling dalam ke ayah. Sayang. 1%. 1%. Nggak boleh gitu dong. Tepuk tangan dulu, kasih semangat buat Keisha. Sayang. Cuman kan karena ayahnya juga sekarang kan sibuk, makanya waktu untuk ketemu kakaknya kurang. Ya itu memang yang namanya apa ya, kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu berbekas dalam sekali dalam diri seorang anak gitu. Karena kalau kita ada satu caption teman saya yang menarik sekali bahwa gini, kadang-kadang kita tuh selalu berharap anak kita tuh menjadi sosok yang membanggakan. Kita lupa bertanya, apakah kita ini sebagai orang tua sudah menjadi sosok yang membanggakan juga buat anak-anak kita. Ya. Semoga kita semua orang tua ini bisa menjadi teladan yang baik dan bisa dibanggakan kepada anak-anak kita. Kalau soal kasih sayang kepada anak-anak, saya yakin semua orang tua pasti punya rasa sayang. Terima kasih Oki sudah hadir. Gunawan, terima kasih. Semoga kamu ini semoga bisa main bola lagi di forum internasional gitu ya. Main di apa lagi SEA Games, Asian Games, Piala Dunia kalau perlu sebelum usia kamu menginjak 35 tahun, iya kan ya. Masih fit, masih bisa membawa nama bangsa dan negara gitu. Kita doakan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Terima kasih Anda sudah bersama saya. Kita ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat di acara Rumpi No Secret. Bye bye.